Bentar lah, ntar kita bahas lagi ya. Jadi saya belanja sepeda nih ceritanya. Terus harganya itu sebenarnya 57 juta sekian. Tapi dapat diskon 60%. Jadi harganya 23 juta. Ya namanya perempuan kan kita tergiur ya. Ya kita kan pasti pengen gitu loh. Udah gitu warnanya itu yang memang saya suka, warna ungu. Akhirnya saya transaksi dan itu semua prosedur yang saya lakukan itu sesuai. Jadi saya transfer ya ke virtual account BCA yang memang keluar dari dari tempat belanja itu. Terus habis itu udah, kemudian 1 jam kemudian ada yang telepon saya, dia bilang kami dari disebutinnya dari belanja online tersebut gitu loh. Nah terus dia bilang karena ibu mendapatkan diskon 60%, ibu harus mengaktifasi kode voucher diskon. Dia kasih link. Nah setelah klik linknya, terus habis itu saya masuk ke dalam situ dan ternyata langsung masuk ke dalam kayak masukin OTP. Nah udah setelah itu saya ini, jadi memang ini kejadian nih mungkin karena saya ini orang yang gaptek lah, bisa dibilang gaptek, dan saya baru pertama kali yang namanya belanja online di tempat ini gitu ya. Terus akhirnya saya masukin aja kode OTP, tapi bukan saya kasih ke orang, saya benar-benar ketik sendiri gitu. Jadi saya percaya aja gitu kan. Terus karena dia juga bilang ini karena mau mengaktifkan 60%, jadinya harus masukin ini. Udah akhirnya saya ikutin prosedur yang ada. Nggak taunya terus habis itu orangnya sempat telepon lagi, ibu jangan dibuka-buka ya websitenya, ini sedang diaktifasikan voucher Anda, kode diskon Anda. Oh ya udah, saya ikutin. Udah habis itu tidak ada kabar lagi. Terus laporan di transaksinya, barangnya udah diterima dan selesai. Udah uang saya hilang 23 juta. Ya kalau buat orang mungkin adalah yang berpikir bahwa uang 23 juta mungkin dipikirnya itu nggak seberapa, tapi kalau buat saya besar. Itu saya bekerja keras, susah payah, terus tiba-tiba saya kena satu hal yang menurut saya ini penipuan. Ya memang kita harus waspada lah. Ternyata yang namanya belanja online, padahal zaman sekarang kan lagi banyak digalakan nih yang namanya belanja online. Di mana-mana tuh kita disuruhnya tuh di rumah aja dan kita belanjanya online aja. Ternyata masih ada juga oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan ini. Apalagi kita seperti kita perempuan, ibu-ibu yang suka diskon ya. Inilah pengalaman pribadi saya. Kita jangan tergiur sama diskonnya. Ternyata kita harus benar-benar waspada. Kalau misalnya hal-hal seperti ini tuh terjadi tuh hanya cukup untuk saya aja, jangan sampai ada korban-korban yang lain. Enggak ke rekening pribadi, virtual account langsung dari yang si toko online ini, toko online terbesar, ya. Salah satu toko online terbesar yang besar di Indonesia gitu. Iya, enggak ada konfirmasi. Tiba-tiba ada laporan itu, mungkin karena saya masuk link itu, terus kan diminta OTP itu. Pas masukin kode OTP-nya itu otomatis terkonfirmasi. Nah itu juga sudah dapat laporan ya, karena saya besoknya itu karena saya ragu-ragu, saya tanya nih langsung nih ke toko online-nya, ke CS-nya. Terus habis itu dia akhirnya periksa nih, dia telusuri nih kasus saya dan udah ada laporannya ya, balasannya ya. Solusinya sih ada ya, dia sudah kirim email. Ya nanti ini ada di mana emailnya. Nih dia sudah kirim email bahwa tuh ini lihat bukti transfernya. Gue transfernya boleh nggak apa-apa ya? Kelihatan namanya. Nggak apa-apa, nggak masalah, ini ada tulisan ininya, nggak apa-apa ya? Oke, nih benar-benar nih, ini kan ada karena ada apa namanya? Asuransi dan ongkos kirim, jadi ada plus-plusnya. Ini benar-benar ininya apa sih namanya rekeningnya. Nah ini link yang diberikan oleh orang yang telepon yang mengaku ya, mengatasnamakan aplikasi online tersebut. Ya, setelah saya klik perlu memasukkan kode OTP. Kode OTP-nya saya nggak sebutin ke dia, langsung ketik ke situ ke link tadi. Jadi benar-benar nggak ada ngasih tahu ke orang lah gitu istilahnya. Terus habis itu
setelah saya cek, nah ini kayak nih, ini saya belanja ini yang pertama kali loh, ini saya belanja pertama kali di situ. Setelah belanja sepeda, saya beli helm, beli tas. Nah ini kan murah-murah ya. Mungkin kalau misalkan ini yang kejadian hilang, mungkin saya masih ikhlas lah ya kan. Ini yang paling mahal yang kejadian, makanya akhirnya saya melaporkan. Terus habis itu, nah ini di sini saya pesen pada jam 15.15 pada hari Minggu. Ini barang pesanan kamu telah diterima pada hari Minggu juga tanggal 26 Juli jam 16.52. Padahal tokonya ini di Semarang. Masa dari jam 15.15 masa saya udah terima jam 16.52. Terus ini lihat belum ada histori pengiriman. Jadi memang belum ada pergerakan barang sama sekali gitu loh. Tapi sudah dibilang diterima dan selesai. Gitu. Ini udah ada semua. Tuh. Semuanya sudah ada. Ini kan ini nih pemesanan barang saya. Nah, ini dari Bukalapaknya saya sudah chat langsung ya. Dari sananya langsung saya chat, terus sampai akhirnya mereka udah balesin. Nah, memberikan solusi. Jadi kemarin hari ini mereka hari ini apa kemarin sih? Pokoknya mereka sudah memberikan email bahwa ini tulisannya kecil-kecil. Bahwa dari mereka sudah berusaha memberikan itikat baik untuk menyelamatkan dana saya yang hilang. Dari 23 juta sekian-sekian mereka bisa selamatkan sebesar 4 juta. Yang lainnya sudah hilang katanya gitu. Karena waktu saya masuk link itu berarti memberikan akses kepada orang itu untuk masuk ke buka dompet katanya gitu. Bahaya lah ini pokoknya. Nggak tahu ya, nggak ngerti ya gimana prosedurnya. Intinya pokoknya orang itu bisa masuk ke buka dompet lah gitu jadinya. Terus ada juga ya, saya kan juga bilang, wah ini saya nggak terima, saya harus lapor polisi, saya bilang gitu kan. Karena ini memang penipuan, saya bilang gitu. Terus dikasih ini ya solusi ya. Sendiri mereka memang menyarankan untuk Mbak Tessa untuk melaporkan kejadian ini ke laporan polisi di tempat yang terkait. Makanya Mbak Tessa ada di sini untuk melaporkan. Karena sesuai dengan saran mereka sendiri. Iya, diberikan saran untuk melaporkan. Ya kapok lah kalau yang gede-gede gini udah deh cukuplah sekali ini. Kalau misalnya mungkin masih ratusan ribu masih saya oke lah gitu, tapi kalau ini yang puluhan juta lumayan loh. Ini kan kerjanya juga beneran gitu, nggak bohong-bohongan kerjanya. Emang kerja ini halusinasi kan enggak, kita kerjanya bener-bener keluarin keringet gitu. Ternyata di musim sekarang ya memang ya itulah, sekali lagi saya ingetin lagi buat semuanya teman-teman, apalagi inilah masyarakat yang di daerah-daerah yang masih gaptek, aduh kasihan banget gitu loh. Saya aja bisa ketipu seperti ini, yang orang yang nggak ngerti apa teknologi gitu loh. Ya harus hati-hati sih. Ya untuk dari pihak aplikasi online-nya sendiri, dia cuma bilang bahwa dia sudah menyelamatkan dana dan dia memblokir akun si pelapak. Udah itu doang. Menurut dia ini juga bisa dibilang istilahnya ya kesalahan kita sebagai pengguna karena kurang hati-hati ya, susah lah ya. Ya intinya sih gini lah, intinya kita memang harus hati-hati ya. Iya. Bukan dengan maksud mau menyalahkan pihak penjual online-nya, tapi Mbak Tessa mau mengedukasi masyarakat gitu. Ya. Saya harus lebih berhati-hati. Karena dengan keadaan pandemi ini banyak orang belanja online, ternyata ada pelaku yang bernaung di dalam belanja online itu, jadi untuk lebih hati-hati. Oh, nama tokonya TRD Bike ada nih. Oh, Toko nih. Nih, tapi ini diklik udah nggak bisa lagi. Nah, diklik udah TRB Bike. Udah nggak bisa lagi nih. Diklik. Ya, yang paling yang saya mau minta adalah yang sisa uangnya saya itu. Ya, kan mereka udah bilang bahwa ada dana saya yang bisa diselamatkan. Otomatis itu kan harus jadi hak saya, gitu. Tapi mereka belum kasih solusi gimana caranya saya ambil 4 juta saya itu. Ya, untuk pelakunya sendiri siapapun itu ya saya berharap bisa ditemukan, bisa bertobat. Saya yakin semua orang-orang yang berbuat jahat seperti ini juga kalau dia cari duit untuk makan dengan cara seperti ini, ntar juga sakit perut, bahkan mungkin bisa mati ya kan, karena uang halal, uang nggak halal, uang haram gitu loh istilahnya. Ya kapok lah gitu loh, maksudnya banyak saudara-saudara kita yang lain yang bersusah payah. Ya bisa dibilang saya juga ini kan bekerja dengan susah payah untuk mendapatkan uang sebesar itu gitu loh. Jadi harusnya ya
sebisa mungkin dilacak lah gitu pelakunya supaya tidak menambah lagi kejahatan-kejahatan di Indonesia.